everyone, welcome back to my YouTube channel me bersama saya Jian Karisa dengan nomor NPM 25412044. In today video we are going to talk about something interesting. Pernah gak sih kalian ngerasa uang jajan atau uang bulanan ini cepat banget nih habisnya? Padahal rasanya tuh kita nggak beli banyak-banyak teman-teman. Tiba-tiba harga makanan naik, harga ongkos kita pergi dan pulang ikut naik, dan tanpa kita sadari pengeluaran kita ini jauh lebih besar loh teman-teman. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini nih adalah bagian dari ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih ekonomi ini, khususnya ekonomi makro ya teman-teman. Ini nih benar-benar dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma teori di dalam kelas saja, tetapi sesuatu yang kita rasakan setiap harinya teman-teman. Dalam ekonomi makro kita ngebahas hal-hal besar seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi dampaknya itu nyata banget nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti harga sembako, terus biaya hidup, dan kondisi keuangan kita yang setiap harinya teman-teman. Supaya lebih mudah dipahami, saya juga akan mengaitkan materi ini dengan contoh yang terjadi di sekitar kita, khususnya di kota kita sendiri, yaitu kota Bandar Lampung. Oke, jadi gini teman-teman, ekonomi makro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang ngebahas kondisi ekonomi secara besar atau keseluruhan. Jadi bukan cuma satu usaha aja teman-teman, satu orang atau satu usaha aja, tapi lebih ke kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah teman-teman. Contohnya adalah harga pada naik, atau yang biasa disebut dengan inflasi, lalu banyak orang belum dapat pekerjaan, yang biasa disebut dengan pengangguran. Selanjutnya adalah ekonomi lagi naik atau turunnya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang perlu kita bahas di dalam ekonomi makro. Kenapa ini penting teman-teman? Karena dampaknya ini langsung kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya uang jajan terasa lebih cepat habis dari biasanya, harga makanan naik, atau biaya hidup yang semakin mahal teman-teman. Salah satu yang paling sering kita dengar ini adalah inflasi, yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Jadi singkatnya, ekonomi makro itu ngebahas kondisi ekonomi besar teman-teman. Menurut Bank Indonesia, inflasi itu adalah kenaikan harga atau jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya inflasi ini tidak hanya terjadi pada satu jenis barang, tetapi mencakup barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat. Dalam literatur ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Gregory Mankiw, inflasi ini juga diartikan sebagai peningkatan tingkat harga keseluruhan dalam suatu perekonomian. Hal ini menunjukkan inflasi merupakan fenomena yang luas dan berkaitan dengan kondisi ekonomi secara makro. Inflasi tidak bisa disebut dengan inflasi jika kenaikan harga yang terjadi pada satu atau dua barang saja, atau hanya bersifat sementara. Misalnya harga cabai yang naik karena musim tertentu belum tentu bisa disebut dengan inflasi jika tidak diikuti dengan kenaikan harga lainnya. Inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga ini bersifat menyeluruh dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Selain itu teman-teman, inflasi juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Ketika inflasi ini terjadi, nilai uang itu akan menurun teman-teman. Sehingga dengan jumlah uang yang sama, masyarakat ini hanya bisa membeli sedikit saja atau sebagian saja dibandingkan yang biasanya bisa membeli lebih banyak lagi. Sebagai contoh sederhana, jika sebelumnya uang 20.000 ini bisa membeli satu porsi makanan dengan lengkap, dengan lauknya, dengan sayurannya, tetapi sekarang ini hanya cukup untuk membeli sebagian saja, maka ini menunjukkan adanya dampak inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu inflasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya harga beras yang naik, harga cabai yang naik, hingga biaya transportasi yang ikut meningkat. Akibatnya daya beli masyarakat ini yang menurun teman-teman. Selanjutnya pengeluaran meningkat.
Dan yang terakhir adalah masyarakat menjadi lebih selektif dalam konsumsi. Inflasi yang tinggi ini bahkan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan realnya itu ikut menurun, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh nyatanya yang terjadi di sekitar kita, yaitu Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik atau yang biasa disingkat dengan BPS, inflasi di Bandar Lampung ini pernah mencapai sekitar 4,14% atau yang biasa disebut dengan year on year. Artinya secara umum harga barang dan jasa ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bukan tanpa sebab. Beberapa komoditas ini saling berpengaruh terhadap inflasi di Kota Bandar Lampung yang antara lain adalah beras, cabai, daging ayam, hingga bawang putih. Barang-barang ini termasuk kebutuhan pokok. Jadi kalau harganya naik pasti langsung terasa oleh masyarakat. Setelah itu dampaknya itu cukup besar. Yang pertama adalah daya beli masyarakat ini menurun. Uang yang sama jadi belinya lebih sedikit, teman-teman. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi daerah jadi kurang stabil. Kalau kita lihat penyebabnya, inflasi ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah harga bahan pangan yang naik, distribusi barang yang terganggu, misalnya karena cuaca atau transportasi. Selanjutnya adalah biaya produksi yang meningkat, jadi harga jual itu ikut naik juga, teman-teman. Jadi intinya inflasi di Kota Bandar Lampung ini benar-benar nyata dan dampaknya ini langsung dirasakan oleh kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita belanja kebutuhan pokok. Setelah kita melihat kasus yang terjadi, kita perlunya solusi atau penyelesaian masalah inflasi tersebut. Yang pertama adalah pemerintah. Kenapa sih pemerintah? Karena pemerintah ini berperan menjaga kestabilan harga dengan mengatur distribusi barang dan membuat kebijakan agar harga kebutuhan pokok ini tetap stabil, tidak adanya peningkatan. Selanjutnya adalah Bank Indonesia. Kenapa sih kok Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia ini mengendalikan inflasi dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar supaya kondisi kondisi ekonomi kita ini tetap stabil. Dan dilanjutkan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat ya, karena dapat membantu dengan cara berbelanja sesuai kebutuhan pokok saja. Tidak panic buying dan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Dan yang terakhir penting banget nih, TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang bertugas memantau dan menjaga kestabilan harga di daerah, terutama pada bahan pangan dan energi agar tidak mengalami kelonjakan harga. Jadi pembahasan kita ini bisa kita lihat ya, kalau ekonomi makro ini terutama inflasi itu bukan cuma teori, tapi sesuatu yang benar-benar kita rasakan di setiap harinya. Contohnya di Kota Bandar Lampung, tadi itu menunjukkan kalau kenaikan harga barang itu bisa langsung berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari uang jajan yang cepat habis sampai daya beli yang ikut menurun. Karena itu, menjaga kestabilan ekonomi ini bukan cuma tugas pemerintah atau lembaga keuangan, tapi juga sebagai masyarakat seperti kita. Kita tuh mulai dari hal yang sederhana seperti membantu mengatur pengeluaran dan berbelanjalah yang bijak. We hope that by understanding macroeconomic, we can become more aware and better prepared to face economic charge around us. The all from me. Thank you for your time. Bye bye.